memuji Tuhan, kita mau berdiri semuanya. Yuk, yuk berdiri. Kita mau terbang bersama dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Oh janjimu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikanmu, beri kekuatan baru. Ayo siap-siap terbang. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu, dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Amin. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Kami aman bersama-Mu Tuhan, dan kami bersukacita.
He is so good to each and every one of us. Amin. Haleluya. Karena itu hati kita, jiwa kita harus memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Katakan sepenuh hati. Amin. Mari kita siapkan hati kita adik-adik. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me. Let me sing. Let me be singing when the evening comes. Come on, angkat tanganmu. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name, oh Jesus. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship your holy name. Amen. Terima kasih Tuhan Yesus, 'cause you're rich in love. Sing. You're rich in love and you're slow
adik-adik semuanya, saat ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hatimu, kita mau berdoa, kita minta Roh Kudus bekerja di antara kita. Mari kita siapkan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Sore hari ini Tuhan, kami bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Tuhan menguasai setiap hati dan pikiran kami. Kami menyerahkan hidup kami di tangan Tuhan. Tuhan menolong kami dengan pengertian, dengan hikmat, supaya ketika firman Tuhan diberitakan, kami mengerti, kami menangkapnya, kami simpan dalam hati, dan kami melakukannya. Sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang berbuah manis untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang siap merenungkan firman Tuhan katakan, amin. Puji Tuhan. Adik-adik semuanya sudah siap? Amin. Iya, siapkan Alkitabnya, buku catatannya. Nah, sebelumnya kakak mau tanya, siapa yang ingat firman Tuhan minggu lalu? Iya, yang disampaikan oleh Pastor Luciana. Siapa yang ingat? Angkat tangannya. Wah, semuanya ingat, luar biasa. Iya, firman Tuhan minggu lalu kita belajar bagaimana Roh Kudus dicurahkan atas orang percaya. Luar biasa ya. Tuhan kita Tuhan yang hebat. Tuhan menjanjikan penghibur dan Tuhan memberikannya. Nah, siapa yang penasaran kisah selanjutnya? Angkat tangan. Wah, semua sudah penasaran ya. Karena itu kita mau terus lanjutkan tentang kebenaran firman Tuhan ini. Semuanya mari kita buka Alkitab kita. Kita buka sama-sama di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai 18. Mari kita baca bersama-sama. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat." Nah, kita lihat ya adik-adik semua, dari ayat ini bagaimana Rasul Petrus menjelaskan kepada banyak orang yang melihat mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Banyak orang menyangka bahwa mereka sedang mabuk oleh anggur. Tetapi kita melihat dari khotbah Rasul Petrus bahwa yang mereka katakan itu tidak benar. Rasul Petrus menyatakan bahwa mereka mengalami pencurahan Roh Kudus. Nah, adik-adik, kita boleh melihat di sini bahwa apa yang dikatakan dalam nubuat Nabi Yoel juga digenapi, ya. Kita semua juga mau ya seperti Rasul Petrus, ketika ada yang berpikiran yang salah tentang Tuhan, tentang kebenarannya, kita juga mau meluruskan. Karena itu kita belajar seperti Rasul Petrus menjadi pewarta kabar baik. Mau adik-adik? Iya, apa itu pewarta kabar baik, Kak? Ya, pewarta itu adalah orang yang mengabarkan suatu berita. Nah, sedangkan berita yang disampaikan apa itu kabar baik? Kabar baik adalah kabar tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus. Nah, sebagaimana Rasul Petrus ya, dia menyatakan kebenaran. Begitu juga orang-orang yang menjadi pewarta kabar baik yang dia lakukan, yang pertama adalah
menyatakan kebenaran. Ayo coba semua bilang 1, 2, 3 apa? Menyatakan kebenaran. Iya, ada banyak orang di dunia ini yang punya pikiran yang salah, pemahaman yang salah tentang siapa itu Yesus, tentang mengapa Yesus datang ke dunia ini. Nah, adik-adik, walaupun kalian masih kecil, belum besar seperti Rasul Petrus, tapi kalau Roh Kudus turun atas kita, kita dapat menjadi saksi Tuhan. Semua mau? Ayo angkat tangannya. Iya, kita menyatakan kebenaran bukan karena kekuatan kita sendiri. Bukan karena kehebatan kita. Bukan ya. Bukan karena kita lebih ini, lebih itu. Bukan adik-adik. Kita bisa menyatakan kebenaran karena Roh Tuhan dicurahkan dalam hidup kita. Kalau kita ada di dalam Tuhan, kita akan menyatakan firman-Nya. Kita akan menyatakan kebenaran Tuhan. Sebagaimana Rasul Petrus menyatakan bahwa apa yang mereka alami itu adalah nubuat dari Nabi Yoel. Nah, adik-adik sekalian, ingat ya bahwa semua kita Tuhan tetapkan untuk menjadi pewarta kabar baik. Ya, untuk menyatakan kebenaran. Karena itu jangan lihat kekuranganmu, ya. Jangan kasih alasan, enggak Tuhan, aku kan masih kecil, aku belum bisa lancar berbicara, apalagi aku masih SD, apalagi aku belum cukup umurku, apalagi ada banyak alasan. Tapi adik-adik dengar bahwa Roh Kudus itu yang memampukan kita untuk menyatakan kebenaran. Karena itu mari setiap hari, setiap waktu minta pimpinan Tuhan supaya hidup kita menyatakan apa yang benar, apa yang berkenan, yang berasal dari Tuhan. Supaya orang-orang yang punya pikiran yang salah, pemahaman yang tidak benar, mereka diubahkan oleh Tuhan. Mereka mendapat kasih karunia untuk melihat kebenaran dari Tuhan. Semuanya mau? Iya, good semuanya. Yang kedua apa lagi ya? Sebagai pewarta kabar baik adik-adik semua, yang kedua kita mau menyatakan keselamatan dari Tuhan. Iya adik-adik, kita buka sama-sama ya di ayat 22 sampai 36. Ya, di sana dinyatakan bahwa Rasul Petrus menjelaskan panjang lebar kepada orang-orang yang ada pada saat itu. Bahwa mereka semua itu sudah turut menyalibkan Tuhan Yesus. Bahwa mereka semua itu sudah ikut menyalibkan Yesus oleh karena maksud dan tujuan Allah. Supaya apa? Supaya diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan datang ke dunia ini. Karena itu Rasul Petrus mau supaya mereka tahu keselamatan itu ada di dalam Kristus Yesus. Bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah Raja. Dia penyelamat. Dia juru selamat. Tidak ada seorang pun yang dapat selamat tanpa melalui Yesus. Satu-satunya jalan keselamatan adalah Yesus Kristus. Jadi melalui khotbah ini Rasul Petrus menyatakan bahwa supaya mereka mengerti bahwa ada maksud dan rencana Tuhan dalam seluruh kehidupan mereka. Juga bagaimana Tuhan mengutus anaknya yang tunggal yaitu Yesus supaya semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ketika Yesus mati di kayu salib, dia tidak mati selama-lamanya, tapi dibangkitkan dari kematian. Dia bangkit dari kesengsaraan maut. Dan kita melihat bahwa tubuh Yesus tidak binasa. Itu menyatakan bahwa dia adalah Tuhan yang berkuasa atas maut. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Bahwa dia adalah Tuhan yang membawa kemenangan. Iya, Tuhan Yesus memberikan kita kelepasan dari semua kutuk dosa. Adik-adik, semua sakit penyakit kita sudah ditanggung oleh bilur-bilur Yesus dalam tubuhnya di kayu salib. Adik-adik, semua keterikatan akan dosa dilepaskan
oleh karena darah Yesus. Karena itu pastikan adik-adik, semua orang-orang di sekeliling adik-adik, semua orang di sekeliling kita, mereka melihat bahwa Yesus sebagai juru selamat yang hidup. Mereka menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi dalam hidupnya. Karena apa? Karena Yesuslah Tuhan yang menyelamatkan kita dari dosa. Amin. Yes. Nah, apalagi ya? Nah, sebagai pewarta kabar baik, yang ketiga, kita harus menyatakan pertobatan. Apa? Iya, pertobatan. Nah, kita baca lagi ya di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 37 sampai 38. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Wow, adik-adik, apa yang dinyatakan oleh Rasul Petrus itu berkuasa karena berasal dari Roh Kudus dan membuat semua orang yang mendengarnya menjadi terharu. Oh, mereka menjadi sadar bahwa apa yang mereka lakukan selama ini kepada Yesus itu adalah hal yang salah. Itu sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, mereka bertanya kepada Rasul Petrus, "Apa yang harus kami perbuat?" Nah, kita lihat adik-adik apa jawab Rasul Petrus. Mereka harus memberi diri dibaptis. Mereka harus bertobat. Nah, sebagai seorang pewarta kabar baik, kita harus menyatakan pertobatan adik-adik. Pertobatan itu apa? Pertobatan itu adalah perubahan hati dan pikiran yang membawa kita mendekat kepada Tuhan. Iya, pertobatan itu artinya meninggalkan semua dosa-dosa yang pernah dilakukan. Ditinggalkan semua, dilepaskan, gak boleh dibawa-bawa lagi, tidak boleh. Harus ditinggal, semua harus dilepaskan. Dosa apa? Dosa berbohong, dosa mencuri, dosa berpikiran jelek, dosa apa? Banyak sekali dosa, semua yang tidak berkenan di hadapan Tuhan harus dilepaskan, semua ditanggalkan. Nah, itu namanya bertobat dan datang kepada Tuhan supaya kehidupan kita diubah seturut dengan kehendak Tuhan. Itu adalah pertobatan, bukan hanya di hati saja, tapi juga di pikiran. Dan kemudian di dalam tindakan kita mengalami perubahan. Karena apa? Karena Roh Kudus yang memimpin kita, Roh Kudus yang memampukan setiap kita. Nah, adik-adik, demikian kita harus membawa orang lain supaya lebih dekat dengan Tuhan. Katakan lebih dekat dengan Tuhan. Iya, lebih dekat dengan Tuhan. Supaya orang lain tidak lagi melakukan dosa. Karena itu sesuatu yang tidak berkenan. Tuhan tidak suka dengan dosa. Karena Dia adalah Allah yang kudus. Dia Allah yang kudus. Allah itu tidak berbuat dosa. Dan Tuhan mau supaya setiap kita anak-anaknya juga tinggalkan semua dosa dan kejahatan. Karena itu mari adik-adik, beranikan dirimu ya. Minta kuasa dan pimpinan Tuhan. Sebagai pewarta kabar baik, kita mau menyatakan pertobatan. Nah, siapa yang mau jadi pewarta kabar baik? Kakak tanya lagi. Wow, semuanya mau ya? Mau? Wah, luar biasa. Mari kita mau baca bersama-sama ya. Kita melihat ketika menyerukan pertobatan, Rasul Petrus di ayat 41 dinyatakan bahwa ada 3.000 jiwa orang yang diselamatkan. Tepuk tangan dong. 3.000. Banyak atau sedikit 3.000? Banyak. Wow, coba adik-adik bayangkan
Kalau setiap hari 3.000 jiwa datang dan bertobat di hadapan Tuhan, luar biasa kan? Indah sekali. Iya, ada banyak orang yang mau hidupnya melakukan hal-hal yang disukai Tuhan. Maka kita percaya bahwa semua orang yang mengenal Tuhan, yang bertobat akan punya kehidupan yang baru, yang dipulihkan, akan bersukacita terhadap hal-hal yang baik, rajin berbuat baik. Karena apa? Karena hidupnya telah diubahkan dari gelap kepada terang Tuhan yang ajaib. Nah, adik-adik, Tuhan katakan bahwa indah sekali orang-orang yang membawa kabar baik itu, ya. Nah, mereka indah di hadapan Tuhan. Dinyatakan di sana di Yeremia ya, 52 dinyatakan bahwa betapa indahnya orang-orang yang membawa kabar baik, adik-adik. Karena itu semua mau indah di dalam pemandangan Tuhan, angkat tangannya. Semua anak-anak yang luar biasa, iya semua mau ya jadi pewarta kabar baik. Amin. Karena itu ayat terakhir kita mau baca bersama-sama di dalam 2 Timotius 4 ayat 2. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Amin. Iya adik-adik, sebagai pewarta kabar baik, kita harus selalu siap sedia memberitakan firman Tuhan. Semua yang mau jadi pewarta kabar baik, ayo kita angkat tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Kita minta supaya Roh Kudus memenuhi hati kita, pikiran kita, hidup kita, supaya kita menjadi orang-orang yang menyatakan kebenaran. Kita menjadi orang-orang yang menyatakan keselamatan ada di dalam Tuhan Yesus. Juga mau menyatakan pertobatan. Mari semua yang percaya kepada Tuhan, angkat tanganmu sungguh-sungguh, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Ini setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau melihat setiap tangan-tangan yang diangkat sore hari ini. Kami memandang kepada Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sudah menyatakan kasih-Mu bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami menyatakan bahwa firman Allah digenapi melalui nubuat Nabi Yoel, bahwa firman itu digenapi, roh itu dicurahkan atas semua manusia, baik dari anak-anak, dari pemuda, bahkan sampai kepada orang tua. Kami juga rindu ya Tuhan, kami yang mengangkat tangan sore hari ini, kami menyatakan bahwa Roh Kudus dicurahkan atas setiap kami. Roh Kudus dicurahkan atas setiap hati anak-anak-Mu, sehingga kami melihat bahwa Tuhan, betapa kagum kami melihat karya-Mu yang ajaib. Kami juga mau mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sebagaimana Rasul Petrus berkobar-kobar di dalam khotbahnya, dia menyatakan apa yang benar Tuhan. Kami juga mau ya Bapa, Tuhan memberkati kami supaya kami setiap waktu juga menyatakan keselamatan di dalam Yesus Kristus, supaya banyak orang diselamatkan dan datang kepada Tuhan, sehingga semua orang boleh mengalami kasih karunia Tuhan, boleh diselamatkan dari semua kutuk dosa, mengalami kelimpahan kasih karunia di dalam Tuhan, memiliki hidup dalam segala kelimpahan yang Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan, kami juga mau menyatakan pertobatan di dalam Yesus Kristus, bahwa setiap orang yang menerima Yesus hidupnya diubahkan, mengalami pembaharuan, dan kami tidak serupa dengan dunia ini karena kami adalah anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini setiap kami anak-anak-Mu, kami percaya bahwa Roh Kudus memenuhi setiap hati anak-anak, sehingga mereka tampil menjadi pewarta-pewarta kabar baik yang menyukakan hati Tuhan, yang indah dalam pemandangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan generasi ini ke dalam berkat Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang sudah berdoa, percaya dan menerima kuasa Tuhan, katakan amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Wow, keren banget tadi.
Iya, keren Semua banget praise and Kak. worship-nya dan juga firman Tuhan yang diberitakan. Yes, keren-keren Wow. banget. Gimana, kakak terberkati nggak sama firmannya? Berkati dong. Pasti adik-adik semuanya juga terberkati kan? Amin. Amin. Oke, Kak, aku baru ingat nih, kemarin pas sekolah tuh ada loh temanku yang berantem. Terus dari situ aku langsung kayak sadar gitu, kayak ternyata penting ya kita untuk memberitakan firman. Biar kita tuh tahu mana yang salah, mana yang benar untuk dilakukan. Kita harus siap kapan aja kan? Iya, kapan aja waktunya. Jadi kayak, oh ternyata penting ya, gitu tahu. Oh ya, aku jadi ingat firman Tuhan deh Kak. Nih, dari 2 Timotius 4 ayat 2, tapi yang A-nya aja. Nih ya, kita baca ya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Wow. Tuh, ya kan Kak? Iya, berarti kita harus siap kapan aja ya. Iya bener Siap banget. sedia kapan aja waktunya. Iya, kita harus siap memberitakan Injil, ya kan? Kita hafalin yuk ayat Ya, itu yuk. boleh. Dari 2 Timotius kan? 2 Timotius dari huruf T. 2 Timotius 4 ayat Ayat 2a. 2a. Yang awalnya aja ya adik-adik. Oke, coba lagi ya Kak. 2 Timotius 4 ayat 2a. Oke, beritakanlah Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Iya. Wah, simpel dan gampang banget Iya, ya. parah. Yuk kita cobain ya. 2 Timotius 4 ayat 2a. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Gampang banget. Semuanya udah pada berdiri dan ikutin belum? Ayo adik-adik yuk berdiri yuk, kita Ayo sama-sama berdiri. mau ngelakuin gerakan ayat ini, oke? Oke, yang Yuk. normal dulu ya Kak kecepatannya. Oke. Oke. 1, 2, 3. 2 Timotius 4 ayat 2a. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Yeay! Semuanya pasti udah hafal nggak sih nih Kak? Pasti Kak, orang ayatnya sedikit banget. Iya, Terus dikit. Bisa gerakannya juga ada lagi. Ya kan? Simple. Gimana kalau misalnya kita tantang dengan kecepatan? Kan biasanya kita dengan super cepat. Kali ini super cepat. Super cepat. Oke. Kita coba ya. Semuanya siap? Siap dong. Oke. 1, 2, 3. 2 Timotius 4 ayat 2a. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Yeay! Wow. Iya, kita udah hafal satu ayat hari ini. Yeay, puji Tuhan. Oke adik-adik, sekarang kita selesai menghafal ayat firman Tuhan. Yuk kita mau bersatu di dalam doa, kita mau memberikan persembahan. Oke? Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kami boleh menghafal satu ayat firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus, sekarang kami memberikan persembahan, biar kami berkati persembahan ini Tuhan, biar menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Bahkan Tuhan, Kau yang berkati kedua orang tua kami sebagai saluran berkat buat kami, biar Tuhan yang pakai mereka lebih luar biasa lagi. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yeay. Adik-adik, persembahannya bisa diberikan dengan scan QR code yang ada kotak itu loh, yang warna hitam putih. Dan juga bisa juga dikirimkan di nomor rekening yang ada di layar adik-adik semuanya. Benar banget. Oke, ibarat kita telah selesai pada hari ini, adik-adik semuanya, jangan lupa Sampai jumpa di minggu depan, minggu depan jam 5 sore, di YouTube-nya GKI Batam. Yeay, bye adik-adik semuanya. See you. Tuhan Yesus memberkati. ku kan